Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a dinal islam. Amma ba'd. Pertemuan kali ini menanggapi pidatonya Profesor tentang ucapannya Profesor, belajarlah yang sungguh-sungguh, berpikirlah yang kritis, jangan takut murtad, jangan sampai mempercayai sesuatu yang tidak diketahui. Tanggapan saya, belajar sungguh-sungguh itu memang anjuran agama, manjada wajada, anjuran Al-Quran. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-Ankabut 69. Berfikirlah yang kritis, gunakan bekal pemberiannya Allah, pendengaran, penglihatan, hati, akal maupun pikiran dengan baik. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. An-Naml. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. As-Sajdah ayat 9. Sedangkan ucapan Profesor, jangan takut murtad, jangan sampai mempercayai sesuatu yang tidak diketahui. Ucapan tersebut menurut pemahaman saya, jangan takut murtad, kita mencari ilmu harus giat. Akal pikiran digunakan berpikir yang kritis sampai tidak takut murtad. Menurut pendapat saya itu kelewat batas. Lah Profesor memang sering mengatakan hal-hal seperti itu, diantaranya dulu pernah mengatakan agama Islam itu sekte Nasrani. Kemudian saya tanggapi melalui channel Mudin Zainal Arifin, judul Islam Tidak Sekte Nasrani. Pada judul dan channel tersebut saya sampaikan argumentasi saya, dalil nakli maupun akli, rasional. Juga saya tantang untuk menunjukkan satu kalimat atau ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa Islam sekte Nasrani. Kemudian saya bilang pada Profesor, pasti kamu tidak mampu menunjukkan, karena di Al-Quran tidak ada satu kalimat atau ayat yang menerangkan tentang Islam sekte Nasrani. Kemudian pada waktu yang lain Profesor menghubungi saya melalui channel Mudin Zainal Arifin, judul Islam Tidak Sekte Nasrani. Jawaban Profesor dengan entengnya mengatakan, loh, yang saya maksud dengan Islam sekte Nasrani itu ajaran Al-Quran meneruskan ajaran Injil. Percaya alhamdulillah, tidak percaya ya enggak apa-apa. Maka saya menanggapi, ucapan Islam sekte Nasrani itu menjadi sumber atau penyebab fitnah. Kalau sejak awal mengatakan Al-Quran
melanjutkan ajaran Injilnya Nabi Isa, tentu tidak timbul fitnah. Coba kita fahami, Mu'adz bin Jabal mengimami sholat maghrib rakaat awal setelah Fatihah membaca Al-Baqarah, rakaat kedua setelah Fatihah membaca Ali Imran. Makmumnya tesel-tesel kekeselen. Loh, kejadian ini saja yang jelas-jelas tidak ada yang dilanggar hukum agama, akan tetapi memberatkan makmum itu saja ditimbali Rasulullah. Mu'adz timbali Rasulullah, dibilangi afattanun anta ya Mu'adz. Apalagi ucapan profesor mengucapkan Islam sekte Nasrani, itulah lebih parah nek dibandingke masalahnya Mu'adz bin Jabal. Lah sekarang malah mengatakan berfikirlah yang kritis, jangan takut murtad. Itu sangat membahayakan. Kalau yang dimaksud jangan takut murtad kok jangan takut salah, yo saya sependapat, tapi harus secepatnya profesor klarifikasi pada masyarakat agar tidak menjadi sumber fitnah. Lah akan tetapi kalau memang yang dimaksudkan murtad kok murtad syar'an aikotul Islam, baik biniatil kufri bil qoli wal fi'li, sawa'un kana ala jihatil istihza wa awil inat awil i'tiqad. Murtad itu afhasul kufri, jelek-jeleknya kufur itu yo murtad. Sekalipun niatnya belajar, kalau murtad yo tidak boleh. Lah sedangkan saya tadi mengatakan berfikirlah yang kritis, jangan takut salah. Karena apa? Karena kesalahan yang dilakukan siswa pada waktu belajar yang selain murtad itu ma'fu, dimaklumi karena memang masih tahap belajar. Sedangkan murtad sekalipun alasan belajar itu menurut pendapat saya tidak boleh. Coba kita fahami surat Muhammad ayat 24 dan 25. Afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ay afala yatadabbarun wa yata'izuna bima wa'izil qur'an am ala qulubin aqfalin. Sehingga fayatadabbarun tapi walayafhamun. Karena walayafhamun fala tadkhulu ma'anil qur'an wa mawa'izil qur'an fi qulubihim. Terusannya ayat innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Ay innal ladzina raja'u ilal kufri min ba'di zuhuri dalail min ba'dil iman wal islam wa sam'iha asyaitanu zayyana lahum ruju' ilal kufri wa matta syaitan amalahum wa yuwihim. Alasan mencari ilmu sampai berani murtad itu namanya golek sunduk kilangan kutuk. Begitu juga mari kita fahami sama absor afidah dan ilmu itu tujuannya untuk mencari hidayah agar diberi nikmat iman dan Islam. Lah wong sudah jelas-jelas iman Islamnya dibuang menjadi murtad, alasannya kok untuk cari ilmu. Padahal cari ilmu agar mendapat hidayah sehingga iman. Ini teorinya orang geblinger. Padahal setelah mendapatkan ilmu
Kalau ilmu yang didapatkan karena berdasarkan murtad, lah apa membawa hidayah? Ilmu yang didapatkan dengan dasar murtad enggak mungkin mendapatkan hidayah, karena hatinya orang murtad, akalnya, pikirannya, penglihatan dan pendengarannya sudah ditutup semua, sehingga tidak bisa kemasukan hidayahnya Allah. Diterangkan man zada ilman walam yazdad hudan lam yazdad ila dhulalan. Akhirnya orang yang belajar didasari murtad, ia mempunyai ilmu, tapi ilmunya tidak membawa menuju hidayah. Karena tidak membawa hidayah, akhirnya tidak iman tetap murtad. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu saya berpesan, dalam waktu mencari ilmu jangan meninggalkan Islam dan iman. Jangan jangan karena mencari ilmu sampai murtad, jangan. Karena murtad menutup pintu hidayah. Ingat ayat ini, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Hati, akal, pikiran, pendengaran dan penglihatan mereka ditutup Allah. Karena apa? Karena innalladzina kafaru, karena kufur, sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kufur dinasihati model apapun tidak bakal iman. Karena apa? Karena kekufurannya menutup hati, akal, pikiran, pendengaran maupun penglihatan, ditutup dari hidayahnya Allah. Pesan berikutnya, dalam mencari ilmu kita harus giat manjada wajada tadi. Kita harus memfungsikan pendengaran kita. Karena apa? Hidayah suatu saat datang melalui pendengaran. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Kita juga harus memfungsikan penglihatan kita, karena hidayah terkadang melalui penglihatan. Makanya afala yubsirun awalam yarau ila tayri musakhkharatin fi jawis sama. Kita juga harus memfungsikan dengan maksimal hati, akal, pikiran. Karena hati, akal, pikiranlah hidayah sering masuk lewat situ. Inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Begitu juga kita harus selalu menjaga iman kita, jangan sampai murtad. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan masih banyak lagi ayat yang menjelaskan itu. Juga harus selalu berdoa minta hidayah. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum, surat Muhammad. Begitu juga harus selalu berdoa, tambah ilmu, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita harus menjaga hati tetap bersih. Kitabun unzila ilaika fala yakum fi sodrika harajum min litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Al-A'raf. Menjaga akhlak, huda wa rahmatal lil muhsinin. Menjaga takwa dan berusaha meningkatkan takwa, hudal lil muttaqin. Wa innahu lahuda wa rahmatul lil muttaqin. Kita juga harus menghormati ilmu, menghormati guru. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
juga ada hadis ad-dinun nasihah lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil mu'minin wa ammatihim. Saya tadi menyampaikan harus selalu berdoa, Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri Rabbi zidni ilma. Karena apa? Hikmahnya berdoa itu mengakui kalau kita ini fakir, yang ghani itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengakui kita fakir, akhirnya selalu tawadhu. Lah tawadhu itu yang disukai ilmu. Kita menjaga. Kemudian ucapan profesor, jangan sampai mengimani sesuatu yang tidak diketahui. Kalau untuk semangat, untuk menyemangati, kalimat itu ya tidak apa-apa, akan tetapi tidak boleh disalahartikan. Karena apa? Orang Islam itu tidak mungkin memahami semua masalah agama Islam. Makanya tidak diwajibkan alim, tapi diwajibkan mencari ilmu. Sedangkan yang belum paham, yo matur wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik, tapi tetap belajar terus. Karena apa saya berpendapat demikian? Karena coba kita pelajari, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Makhluknya Allah di langit di bumi tidak bisa menguasai ilmu tentang ghaib, yang menguasai hanya Allah. Sehingga kita diwajibkan iman. Kalau belum paham ya mengatakan wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik, tetap iman, ya tetap mencari petunjuk agar paham. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah. Luqman. Menghadapi masalah yang belum paham, saya katakan sekali lagi, kita tetap iman. Wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik, tapi yo tetap mencari ilmu, tetap disinauni. Pesan saya ketika mendengar kalimat yang sekiranya bisa menimbulkan fitnah, kita harus hati-hati. Jangan termakan fitnah, tapi kita sikapi yang baik, kita doakan semoga diampuni dan diberi hidayah sehingga tidak mengulanginya lagi, sehingga tidak menjadi sumber fitnah yang bisa menguntungkan orang kafir, merugikan orang Islam. Begitu juga kita selalu diberi maghfirah, diberi hidayah. Akhirnya ketika melihat fitnah, kita tidak terpengaruh fitnah, tapi kita mendoakan. Tayangan ini murni mubahasah tafaquh fiddin, agar selamat, agar mendapatkan ilmu hidayah, akhirnya sergap ibadah marudiyah, basyaronallah bidukhulil jannah. Amin Allahumma amin. Akan tetapi apabila menyinggung siapapun, saya mohon maaf. Saya sekali lagi tidak niat nyinggung, apalagi ngelek termasuk pada profesor. Saya tidak ngelek karena tidak boleh afatu krihun nasa hatta yakunu mu'minin. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf kepada semuanya termasuk profesor. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.